Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ya teman-teman. Ini ada informasi dari teman kita, yaitu dari Bang Heru Prasetyo. Sini pernah komen saya menjelaskan tentang pengembang ya teman-teman. Jadi pengembang yang dipakai untuk membuat odading dan cakwe, yaitu komentarnya seperti ini. Saya pakai baking powder tapi yang double acting. Alhasil bagus ya dan tahan lama, mekarnya 2 kali dan bagus untuk pemula. Nah seperti ini. Jadi perlu kita ketahui ya teman-teman. Jadi di sini Bang Heru ini uh, dia memakai baking powder ya teman-teman. Jadi sebagaimana yang pernah kita jelaskan juga pada konten sudah agak lama ya teman. Jadi pemakaian pengembang untuk odading atau roti goreng dan cakwe ini kan ada beberapa. Bisa memakai ragi instan yang seperti kita pakai, kemudian bisa dengan baking soda ataupun dengan soda kue ya, kemudian dengan baking powder. Walaupun secara fungsinya sebenarnya ya teman-teman, sebenarnya fungsi dari ketiga pengembang ini kalau dari teoritisnya ya, dari segi pembuatan itu memang sebenarnya berbeda, tetapi semua ini adalah pengembang. Nah ternyata bisa kita pakai di pengganti ketika kita membuat odading atau roti goreng ini juga, tapi dengan hal-hal tertentu ya teman-teman. Nah kalau biasanya kita menggunakan ragi instan saja itu kan cepat ya, seperti itu. Tapi kan di sini teman-teman semua biasanya itu karena kewalahan, karena kalau dengan menggunakan ragi instan saja itu terlalu cepat, akhirnya over ya. Jadi tidak bisa santai ketika kita menggoreng. Nah ada beberapa teman-teman kita juga yang sudah memakai hanya dengan soda kue saja, bahkan dengan baking soda juga. Nah hasilnya memang jadi ya teman-teman, tetapi dengan tenggang waktu yang agak lama. Nah di sini salah satu teman kita juga menjelaskan bahwa memakai baking powder ya teman-teman. Nah baking powder itu sebenarnya buat apa sih teman-teman ya? Jadi baking powder itu yang kita ketahui dalam prakteknya itu kan biasanya untuk membuat kue-kue ataupun makanan yang sejenisnya itu ialah dipanggang, seperti contohnya kue-kue kalau lebaran tuh ya, jadi cemilan-cemilan lebaran itu kan banyaknya dipanggang kan, seperti itu. Nah itulah yang sering kali dibuat. Nah baking powder sendiri ya teman-teman itu punya dua spesifik ya, yaitu single acting dan double acting. Nah di sini ada satu perbedaan. Kalau di sini Mas Heru menggunakan salah satu baking powder yang double acting ya. Artinya seperti ini ya teman. Ini perbedaannya dulu. Kalau yang single acting ini itu dia kalau kita membuat adonan, kalau umpamanya kita tidak ngembangnya itu pada saat kalau diaduk saja seperti itu. Bahkan kalau umpamanya kita sudah memproses untuk goreng, itu memang kurangnya itu dia tidak akan ngembang. Jadi mekarnya itu pada saat ketika sudah diaduk saja seperti itu. Jadi tidak ada penambahan-penambahan lain. Nah berbeda dengan double acting ya teman. Double acting ini dia akan ngembang ketika kita diadoni atau dioleni adonan, dan kemudian kalau ini diproses ataupun ketika digoreng, nah ini dia akan ikut membantu. Jadi gasnya itu 2 kali, ada gas apa namanya teman-teman, gas karbon dioksidanya kalau tidak salah ya. Jadi karbon dioksida, gas karbon dioksidanya itu kan 2 kali dia mengeluarkan. Artinya ketika di adonan, dalam adonan ketika kita membuat adonan dan ketika kita proses goreng ataupun ketika kena panas, dia akan tambah ngembang lagi seperti itu. Nah itu kenapa di sini Bang Heru ya tadi menjelaskan bahwa dengan memakai baking powder ya, dengan baking powder yang double acting itu lebih tahan lama. Nah ini teman-teman bisa menjadi suatu inspirasi, bisa menjadi referensi juga teman-teman ya, ketika nantinya membuat roti goreng atau cakwe ini dengan menggunakan baking powder yang double acting. Saya sendiri memang belum pernah memakai, tapi nanti suatu saat akan saya coba. Tapi ini secara ilmiahnya ya teman-teman, secara logikanya juga ini masuk akal seperti itu. Dan yang pasti ya teman-teman, karena kita itu kan mencari formasi yang terbaik, seperti itu, formasi terbaik ketika membuat roti goreng
Dan ini masukan-masukan dari teman-teman semua seperti itu, dan terima kasih kepada Bang Heru ini sudah memberikan masukan. Jadi boleh kita coba nantinya. Nah, semua itu kan pastinya ada kelebihan dan kekurangannya, teman-teman. Sama halnya dengan lagi instan, kemudian soda kue. Nah, soda kue ini sendiri ya, teman. Soda kue ini bisa kita jelaskan juga. Jadi pengembang tiga ini, kalau tadi belum kita jelaskan ya. Kalau fungsinya ya, ragi instan itu memang berfungsi ya, teman-teman. Kalau secara aturannya itu berfungsi untuk membuat roti-roti ya, teman. Seperti ya yang kita buat itu salah satunya roti goreng, kemudian roti yang bungkusan-bungkusan itu, atau roti open ya, kebanyakan seperti itu, termasuk ya sejenis ya, teman-teman. Pokoknya roti-roti yang dikemas itu menggunakan ragi instan itu secara aturan. Dan kemudian kalau soda kue itu secara aturannya itu adalah untuk membuat membuat makanan ataupun kue yang relatif itu agak artinya agak lembek ya, teman. Seperti contohnya itu martabak terang bulan itu seperti itu, atau martabak manis ya, teman-teman. Martabak manis, kemudian seperti pukis seperti itu, dan pokoknya sejenisnya seperti yang bersifat dia lebih lembek ya, seperti berair ketika dicetak itu menggunakan soda kue saja sudah cukup. Nah, kemudian yang tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau baking powder sendiri itu untuk yang banyak yang untuk dipanggang seperti itu. Jadi dia lebih kuat seperti itu, teman-teman. Tapi memang reaksinya dia kan tidak over seperti ragi instan ya, artinya seperti itu. Tapi ternyata dengan menggunakan untuk membuat odading ini adalah satu solusi, karena kita juga kan tinggal waktunya agak lama, seperti salah satu solusi untuk menjadikan pengganti ragi instan itu sendiri. Nah, sedangkan baking powder ya, teman-teman. Baking powder itu sebenarnya bahan ini terbuat juga dari soda kue yang dicampur salah satunya bahan seperti ada campurannya seperti itu, sehingga menjadi baking powder. Nah, baking powder sendiri tadi ada dua ya, teman-teman ya, single acting sama double acting. Nah, tentunya tadi sudah saya jelaskan perbedaannya, dan di sini Bang Heru menjelaskan dengan memakai baking powder double acting, ngembangnya ini akan lebih bertahan lama seperti itu. Jadi kalau kita kan kalau jualan odading dan cakwe itu kan karena tenggat waktunya ya, teman, tenggat waktunya itu agak lama, sehingga menurut beliau cocok di sini. Jadi terima kasih buat Bang Heru. Nah, jadi itu ya, teman, sedikit pembahasan kita tentang pengembang kalau menggunakan baking powder. Semoga ini bisa menjadi masukan kita semua dan usaha kita yang akan lebih baik ke depannya. Jadi kita menemukan formasi-formasi ketika kita membuat roti goreng dan cakwe ini, sehingga nantinya hasil kita itu lebih baik, lebih maksimal, dan kita para pedagang roti goreng dan cakwe ini bisa menemukan yang lebih baik lagi seperti itu. Oke, teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan pembahasan kali ini, dan terima kasih buat teman-teman semua yang selalu merespon channel saya. Dan beberapa hari memang saya ini tidak update ya, teman-teman, untuk informasi di channel saya. Oke, teman-teman, kita berjumpa lagi di tayangan-tayangan dan video-video berikutnya.